Puji Tuhan, saya mengucap syukur karena kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai hari ini Yesus Tuhan baik dalam kehidupan kita. Baik, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kita tahu bersama-sama Injil Lukas pasal yang ke-15 ini ada 3 tema yang disajikan di sana. Yang pertama yang kita baca hari ini adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu tema yang kedua tentang dirham yang hilang. Lalu tema yang ketiga adalah anak yang hilang. Hari ini kita akan melihat penjelasan Yesus dalam pelayanannya ketika dia ada di bumi 2000 tahun yang lalu. Salah satu khotbah Yesus, salah satu pemberitaan Yesus adalah tentang keubahan, atau kita kenal di sini adalah pertobatan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Bahkan sampai Yesus mengumpamakan, dia katakan, sampai digambarkan pentingnya pertobatan itu, Yesus mengambil perumpamaan bagaikan seorang gembala yang kehilangan satu domba. Dia harus meninggalkan 99 hanya untuk mencari yang 1 ekor yang terhilang. Garis bawahi adalah betapa berharganya hidup kita. Saya ulangi lagi, betapa bernilainya, betapa berharganya hidup kita ini di mata Tuhan. Sekali lagi, di mata Tuhan. Dia inginkan ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai begitu tegas dia berkata, dia harus tinggalkan 99 domba hanya untuk mencari yang 1. Kemudian Yesus mulai hubungkan dengan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Di mata Tuhan, kekristenan yang Tuhan inginkan adalah kekristenan yang mau berubah, kekristenan yang sadar betapa pentingnya pengakuan kita di hadapan Tuhan, betapa pentingnya pengakuan saya bahwa saya tadinya adalah manusia berdosa, manusia yang tadinya tidak layak lagi di hadapan Tuhan, tetapi mendapatkan kemurahan, mendapatkan kesempatan, mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita mau datang, ketika kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kebanyakan orang ke gereja tapi tidak mau meninggalkan sifat-sifat lama, manusia duniawi, manusia daging masih begitu kuat dipertahankan.
Sehingga manusia lupa bahwa kehidupan kita ini penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan. Tidak ada manusia satupun di bawah kolong langit ini yang bisa mengampuni kita selain Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya hari ini kita belajar tentang keubahan. Kita belajar tentang sebuah rekonsiliasi manusia kepada Tuhan. Bukan terjadi permusuhan antara Tuhan dengan manusia, tapi sebaliknya, manusia menjadi musuh ketika manusia itu tidak sadar kalau dia adalah seorang yang berdosa, seorang yang harus memerlukan tabib, kesembuhan. Tidak hanya kesembuhan fisik, tapi kesembuhan rohani, kesembuhan jiwa. Sehingga kekristenan kita tidak hanya berhenti di gereja, tapi kekristenan kita akan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Untuk kita mempraktekkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Salah satu adalah mau setiap saat diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar memberikan pujian dengan suara yang indah, suara yang bagus, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Tidak hanya terlibat semata-mata di kor-kor gereja, tetapi benar-benar hatinya benar-benar mau diubahkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Bayangkan Yesus katakan, dia bersedia meninggalkan yang 99 hanya untuk menemukan yang satu. Yang satu ini Yesus katakan, dialah manusia yang sadar. Dialah manusia yang membutuhkan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata di sini bahwa alangkah lebih baik, dikatakan di sana, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, keubahan. Mari kita akan lihat apa kata Rasul Petrus. Di sini dia katakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Perhatikan, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Cukup jelas firman Tuhan datang kepada kita. Allah tidak punya program untuk membinasakan yang namanya manusia. Bukan. Jelas sekali Rasul Petrus berkata, Tuhan tidak lalai dalam rangka penyelamatan manusia, sekalipun ada yang menganggapnya lalai. Namun kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah berbalik kembali kepada Tuhan.
Lalu kembali kita lihat apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi hari ini Yesus butuh pengakuan kita bahwa kita memerlukan Yesus itu. Kita membutuhkan firman-Nya yang menyelamatkan kita, yang memerdekakan kita. Jangan jadi orang yang acuh tak acuh kepada Tuhan, tapi jadilah orang yang peka untuk mau berubah dari hari ke hari. Seperti pujian berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ini yang Tuhan mau. Sikap hidup kita, perangai kita, karakter kita tidak akan menjadi benar, tidak akan menjadi baik apabila kita lakukan itu di luar Tuhan. Kita akan jadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, pekerja yang baik, pegawai yang baik, karyawan yang baik, hamba Tuhan yang baik. Ketika kita ada di dalam kehendak Tuhan, salah satu kehendak Tuhan dari sekian banyak kehendak Tuhan adalah Dia membutuhkan kita memiliki kesadaran, pengakuan bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan kemurahan dan pengampunan dari Tuhan. Jadi mari, milikilah sikap, milikilah hati yang setiap saat memiliki pengakuan bahwa kita sangat membutuhkan pengampunan, bahwa kita harus menjadi manusia yang setiap hari berubah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam sikap kita, dalam tindakan kita, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya.